Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 5 akan membahas bab 16 tentang sistem akuntansi aset tetap. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Salwa Pakwita Dametri dengan NPM akhir 17. Lalu ada rekan saya Saigita Griselda dengan NPM akhir 20. Lalu ada Mariska Zulfianti dengan NPM akhir 7. Ada Cindy Azara dengan NPM akhir 26. Dan yang terakhir ada Yeli Rainumbi dengan NPM akhir 418. Selanjutnya, saya akan membahas tentang aset tetap. Apa sih definisi dan ciri-ciri transaksinya? Nah, aset tetap ini adalah barang milik perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional dan tidak untuk dijual. Contohnya ini seperti tanah, gedung, mesin, kendaraan, ataupun peralatan kantor. Nah, aset ini tuh punya bentuk fisik yang bisa dilihat dan disentuh. Namun digunakan dalam jangka waktu lama atau lebih dari 1 tahun dan biasanya dibeli atau dibangun untuk membangun jalannya usaha. Lalu, apa sih ciri-ciri transaksi aset tetap itu? Nah, transaksi aset tetap ini tidak sering terjadi, tetapi biasanya melibatkan uang dalam jumlah yang besar. Lalu, karena itu, pengelolaannya ini harus direncanakan dengan baik dari awal agar tidak menimbulkan masalah keuangan. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis aset tetap, di mana aset tetap ini dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan bentuk dan fungsinya. Berikut ini jenis-jenis aset tetap yang umum dimiliki oleh perusahaan, terutama di perusahaan manufaktur atau perusahaan yang membuat barang. Nah, yang pertama ini ada tanah dan perbaikan tanah, atau dalam bahasa Inggrisnya ada land and land improvement, di mana tanah digunakan sebagai tempat berdirinya gedung atau pabrik. Nah, biasanya ini nilai tanah tidak disusutkan karena tidak mengalami penurunan nilai seperti aset lain. Tapi, jika perusahaan melakukan perbaikan tanah, misalnya meratakan tanah atau membuat saluran air, maka itu dicatat sebagai perbaikan tanah. Nah, lalu yang kedua ada gedung dan perbaikan gedung atau building and building improvement, di mana ini tuh mencakup bangunan seperti kantor, pabrik, gudang, dan toko. Nah, jika gedung direnovasi atau diperbaiki secara besar-besaran, atau misalnya memperbesar ruangan atau mengganti atap, maka perbaikannya juga dicatat sebagai bagian dari aset tetap. Nah, lalu ada mesin dan peralatan pabrik, di mana mesin sudah pastinya digunakan untuk memproduksi barang. Nah, lalu ada mebel atau perabotan atau furniture, di mana ini tuh termasuk meja, kursi, lemari, rak, dan perlengkapan kantor lainnya. Lalu ada yang terakhir yaitu kendaraan atau vehicles seperti mobil operasional, truk mengangkut barang, atau sepeda motor perusahaan, karena dipakai untuk kegiatan usaha dan nilainya ini cukup besar. Kendaraan juga termasuk aset tetap dan akan disusutkan setiap tahun. Terakhir saya akan membahas 5 jenis transaksi yang bisa mengubah nilai atau kondisi aset tetap, yaitu yang pertama ada transaksi perolehan, di mana aset tetap ini bisa diperoleh dengan cara dibeli, dibangun sendiri, atau diterima sebagai sumbangan. Semuanya ini akan dicatat dalam pembukuan sesuai sumber dan biayanya. Lalu yang kedua ada pengeluaran modal, di mana ini adalah pengeluaran untuk aset tetap yang manfaatnya jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Misalnya renovasi gedung atau menambah alat pada mesin. Nah, pengeluaran ini menambah nilai aset tetap dan dicatat sebagai bagian dari harganya. Lalu 3 yaitu penyusutan aset tetap, di mana setiap tahun nilai aset tetap biasanya berkurang karena usia pemakaian atau kerusakan. Penurunan ini disebut sebagai penyusutan dan harus dicatat agar nilai aset di laporan keuangan tetap sesuai kondisi aslinya. Lalu yang keempat ada penghentian pemakaian aset tetap. Jika aset tetap sudah digunakan lagi, tidak digunakan lagi, bisa karena rusak ataupun dijual, maka dicatat sebagai penghentian. Nah, jika dijual bisa ada untung ataupun rugi tergantung harga jualnya dibandingkan nilai bukunya. Lalu yang terakhir ada reparasi dan pemeliharaan. Selama digunakan, aset tetap perlu dirawat agar tetap berfungsi. Biaya perawatan kecil, misalnya ganti oli mobil, dicatat sebagai beban. Tapi kalau perbaikan besar dan bisa memperpanjang umur asetnya, misalnya ganti mesin mobil, maka dicatat sebagai pengeluaran modal. Selanjutnya yaitu ada manajemen aset tetap. Nah, aset tetap menuntut pemanfaatan optimum selama taksiran umur ekonomisnya. Nah, perlu dibentuk satu fungsi yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur penggunaan, pemindahan, dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Nah, wewenang yang dimiliki oleh bagian aset tetap yaitu yang pertama menempatkan aset tetap di tangan fungsi pemakai aset tetap.
Yang kedua yaitu memberikan otorisasi pemindahan aset tetap dari fungsi satu ke fungsi lainnya. Yang ketiga yaitu memberikan otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Yang keempat yaitu memberikan otorisasi pengiriman aset tetap ke pihak luar untuk keperluan reparasi. Struktur kode aset tetap. Nah, jika perusahaan memiliki berbagai jenis aset tetap di berbagai lokasi, untuk memudahkan identifikasi aset tetap, diperlukan kode yang mampu memberikan informasi lengkap mengenai aset tetap. Nah, di antara informasi penting yang perlu dicerminkan dalam kode aset tetap, yaitu yang pertama ada golongan aset tetap. Nah, golongan aset tetap ini terdiri dari tanah dan perbaikan tanah, gedung dan perbaikan gedung, mesin dan peralatan pabrik, mesin dan peralatan kantor, mebel, kendaraan darat, kendaraan air, kendaraan udara, serta aset tetap lainnya. Yang kedua yaitu ada jenis aset tetap. Nah, jenis aset tetap ini tiap golongan aset tetap dapat dirinci lebih lanjut masing-masing sampai dengan 99 jenis. Yang ketiga ada tahun perolehan. Tahun perolehan aset tetap ini diambil 2 angka terakhir dan dicantumkan ke dalam kode aset tetap. Nah, kode tahun perolehan ini akan dengan cepat memberikan informasi umur aset tetap sampai dengan saat tertentu. Yang keempat ada fungsi. Nah, kode fungsi ini memudahkan pembebanan beban penyusutan aset tetap ke dalam biaya produksi, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Yang kelima yaitu ada lokasi. Nah, kode lokasi ini dirinci menjadi 4. Yang pertama yaitu daerah, yang kedua gedung, yang ketiga lantai, yang keempat nomor kantor. Yang terakhir yaitu ada portability. Nah, portability aset tetap digunakan menurut kemudahan dan dapat atau tidaknya aset tetap dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu portable, dapat dibawa dengan tangan manusia. Movable, dapat dipindahkan dengan bantuan peralatan. Yang ketiga yaitu fitur, itu melekat pada aset tetap lainnya. Dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang merubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap. Yang pertama yaitu surat permintaan autorisasi investasi. Nah, dokumen ini diisi oleh fungsi yang mengusulkan perolehan aset tetap dan setelah diotorisasi oleh direktur fungsi yang bersangkutan dimintakan persetujuan dari direktur utama. Yang kedua yaitu surat permintaan reparasi. Nah, dokumen ini berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Yang ketiga yaitu surat permintaan transfer aset tetap. Nah, dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer atas aset tetap. Nah, yang keempat yaitu surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Nah, dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Yang kelima yaitu surat perintah kerja. Nah, surat perintah kerja ini, dokumen ini memiliki 2 fungsi sebagai perintah dilaksanakan pekerjaan tertentu mengenai aset tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap. Yang keenam yaitu surat order pembelian. Nah, dokumen ini diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aset tetap kepada pemasok. Yang ketujuh yaitu laporan penerimaan barang. Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini memerlukan pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifik aset tetap yang diterima dari pemasok. Yang ke-8 yaitu faktor dari pemasok. Nah, dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang dibeli. Yang ke-9 yaitu bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Yang ke-10 yaitu bukti memorial. Nah, dokumen ini digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penyusutan aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, penghentian pemakaian aset tetap, dan belanja modal. Selanjutnya catatan akuntansi. Jadi ada 3. Yang pertama itu kartu aset tetap. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci semua data yang terkait. Lalu yang kedua jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap.
Lalu yang ketiga, register bukti kas keluar. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap dan pengeluaran modal. Lalu yang fungsi yang terkait itu ada 7. Jadi yang pertama itu fungsi pemakaian. Di dalam sistem akuntansi aset tetap berfungsi pemakaian bertanggung jawab mengajukan usulan investasi dalam aset tetap. Lalu yang kedua, fungsi penelitian dan pengembangan. Fungsi ini bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aset tetap yang dimanfaatkan bersama oleh dari satu fungsi. Lalu yang ketiga, direktur yang terkait. Pejabat ini berfungsi memberikan persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi. Lalu yang keempat, direktur utama. Pejabat ini yang memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap. Lalu yang keempat, fungsi pembelian. Fungsi ini bertanggung jawab memiliki pemasok dan penerbitan surat order pembelian untuk mengadakan aset tetap. Lalu yang kelima, fungsi penerimaan. Fungsi ini bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima dari pemasok. Lalu yang keenam, fungsi aset tetap. Fungsi ini bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap perusahaan. Lalu yang ketujuh, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber, bukti kas keluar, dan bukti memorial. Selanjutnya jaringan subsistem itu ada 7. Jadi yang pertama itu sistem pembelian aset tetap. Sistem ini dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aset tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian. Lalu yang kedua itu sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh perusahaan dan membangun yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, sistem pengeluaran modal. Sistem ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Lalu yang keempat, itu sistem penggantian pemakaian aset tetap. Jadi sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat penggantian pemakaian aset tetap. Lalu yang kelima itu sistem transfer aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari satu pusat pertanggungjawabkan pusat pertanggungjawabkan yang lain. Lalu yang keenam itu sistem revaluasi aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi penilaian kembali aset tetap. Lalu yang ketujuh, sistem pencatatan penyusutan aset tetap. Itu sistem ini dirancang untuk mencatat beban penyusutan aset tetap. Selanjutnya penjelasan unsur pengendalian internal. Itu ada organisasi. Itu ada 2. Jadi yang pertama itu fungsi pemakaian harus terpisah dari fungsi akuntansi aset tersebut untuk mengawasi aset tetap dan pemakaian fungsi yang bercatat semua data yang bersangkutan dengan aset tetap. Lalu yang kedua, transaksi perolehan, penjualan dan penggantian pemakaian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja secara independen untuk mencapai penjagaan internal dalam setiap transaksi yang berubah aset tetap. Unit organisasi dibebankan sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun transaksi yang mengubah aset tetap. Lalu selanjutnya sistem otorisasi itu ada
Nomor 1, anggaran investasi diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham. Lalu yang kedua, surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh direktur yang terkait. Lalu yang ketiga, surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur utama. Lalu yang keempat, surat pemerintah kerja diotorisasi oleh kepala departemen dan bersangkutan. Lalu yang kelima, surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Jika harga beli aset tetap tinggi, otorisasi surat order pembelian berada di tangan direktur utama. Lalu yang keenam, laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Laporan penerimaan barang yang berisi bersetujuan penerima aset tetap. Lalu yang ketujuh, bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti kas keluar yang berisi persetujuan dilaksanakan pengeluaran kas untuk pembayaran harga aset tetap. Lalu yang kedelapan, bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti memorial yang berisi persetujuan dilaksanakan updating terhadap kartu aset tetap dan jurnal umum harus diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Baik, selanjutnya ini adalah prosedur pencatatan dan juga praktik yang sehat dalam akuntansi. Nah, prosedur pencatatan ini merupakan proses administrasi ataupun sistem dokumentasi yang digunakan untuk mencatat perpindahan atau keberadaan dari aset tetap sendiri. Nah, biasanya ini tuh mencakup pengubahan kartu aset tetap setiap kali barang itu dipindahkan ke lokasi yang baru. Nah, ataupun menyesuaikan nilai buku aset tetap berdasarkan pemakaian dan umur ekonomis. Adapun beberapa dokumen pendukung yang harus digunakan sebagai bukti transaksi seperti bukti memorial. Nah, selanjutnya adalah praktik yang sehat terhadap sistem akuntansi. Ini merupakan salah satu kebiasaan baik yang biasanya digunakan oleh perusahaan itu agar pengelolaan aset itu tetap akuntabel, aman, dan efisien. Nah, contohnya yang pertama itu adalah secara periodik dilakukan cocokan fisik aset tetap atau kita bisa bilang stock of name, yang dimana ini mendeteksi kehilangan, kerusakan, ataupun aset yang tidak tercatat dan validasi dari data. Selanjutnya ada penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian investasi tetap, dimana ini merancang rencana anggaran investasi yang menghindari pemborosan. Selanjutnya adalah penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian, yang dimana ini melindungi nilai ekonomis dari aset tersebut dan memastikan keberlangsungan operasional jika terjadi kerusakan yang besar. Serta yang terakhir itu adalah kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan, dimana ini membagi agar tidak adanya bertabrakan antara kapasitas atau umur aset tetap sebagai penambahan nilai aset dan pengeluaran pendapatan hanya untuk pembelian rutin seperti pencatatan dalam beban dalam periode berjalan. Baik, selanjutnya ini ada sistem pembelian aset tetap yang dimana ada bagian alir yang menunjukkan bagaimana sih pemesanan dari aset tetap itu. Nah, ini dimulai dengan adanya proses saat suatu bagian itu membutuhkan barang baru ataupun mesin baru yang mereka akan membuat namanya surat permintaan otorisasi investasi, yang dimana ini merupakan surat resmi yang diberikan ke direktur utama. Setelah diterima oleh direktur utama, biasanya direktur ini akan menerima dan mengevaluasi meninjau ulang apakah benar-benar pembelian aset ini dibutuhkan, dan apabila iya, itu nanti akan diterbitkan namanya persetujuan ataupun surat yang telah diotorisasi yang akan dikembalikan ke bagian tersebut untuk disimpan. Lalu akhirnya surat otorisasi itu akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembelian. Lalu di tahap pembelian mereka akan membuat surat order pembelian atau PO yang akan dikasih lagi ke pemasok untuk membuktikan bahwa mereka akan memesan barang tersebut. Lalu setelah barang tersebut telah dibeli dan telah dikirimkan, telah diterima oleh bagian yang membutuhkan, itu akan ada yang namanya laporan penerimaan barang. Dan setelah barang tersebut telah diterima, ada pun surat penempatan aset tetap bahwa ini atau barang yang telah dibeli, aset tersebut sudah diletakkan di tempat penggunaannya. Lalu yang terakhir itu adalah laporan lengkap disimpan yang biasanya dikirim ke bagian akuntansi, itu seperti laporan penerimaan dan surat penempatan, itu akan menjadi bukti pencatatan aset tetap di pembukuan.
Baik, selanjutnya adalah sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Sebetulnya ini tidak jauh beda dengan sistem perolehan aset tetap sebelumnya, namun yang membedakan adalah pembangunan ini difokuskan ataupun aset tetap ini difokuskan kepada produksi yang membutuhkan gedung baru. Nah, prosesnya juga dimulai dengan adanya bagian tertentu yang misalnya membutuhkan gedung baru, dia akan membuat yang namanya surat permintaan notarisasi investasi yang akhirnya akan diverifikasi dan diberikan kepada direktur utama, dan apabila itu diterima maka ada otorisasi atau persetujuan yang akan menjadi bukti izin adanya pembangunan aset tetap tadi. Nah, setelah adanya otorisasi atau persetujuan tadi, nanti akan diterbitkan namanya surat perintah kerja atau SPK yang ini berisi instruksi untuk mulai membangun aset tetap yang diminta tadi. Nah, setelah itu laporan pekerjaan selesai. Nah, dimana setelah pembangunan selesai, biasanya laporan ini menjelaskan bahwa aset yang telah diminta itu telah selesai dibangun. Adapun selanjutnya biasanya ada surat penempatan aset tetap, di mana ini adalah dokumen yang biasa menunjukkan bahwa aset itu sudah siap digunakan atau telah dicatat sebagai aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, akhirnya semua dokumen tersebut dapat diterima dan dicatat. Contohnya seperti SPK, laporan pekerjaan, ataupun surat penempatan yang diarsipkan untuk pencatatan akuntansi. Untuk bagian alir selanjutnya terkait sistem pengeluaran modal, di mana setiap pengeluaran modal itu memerlukan dokumen surat permintaan otorisasi reparasi dari manajemen puncak, dan pencatatan biayanya ini menurut nomor surat perintah kerja bersangkutan. Untuk langkahnya itu sebenarnya hampir sama dengan bahkan sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Perbedaannya, aliran ini diawali dengan pembuatan surat permintaan otorisasi reparasi oleh bagian yang memerlukan pengeluaran modal untuk meminta otorisasi dari direktur utama. Selanjutnya dikirimkan ke bagian reparasi dan pemeliharaan untuk pembuatan surat perintah kerja atau SPK. Bagian reparasi akan membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang atau BPP. Berdasarkan SPK, bagian gudang merespon dengan menyerahkan bahan yang dibutuhkan sambil mengisi kartu gudang. Sementara itu, bagian pemeliharaan akan mencatat waktu kerja karyawan melalui kartu jam kerja. Bagian gaji dan upah akan membuat daftar gaji dan membuat rekap daftar upah. Selanjutnya, bagian teknis akan membuat laporan proyek selesai atau LPS dan menyerahkan ke bagian aset tetap, didukung dengan rekap daftar upah, SPK, dan BPPBG yang digunakan oleh bagian jurnal untuk membuat bukti memorial dan dicatat pada jurnal umum. Bagian aset tetap akan membuat surat penempatan aset tetap yang menjadi dasar untuk pencatatan pengeluaran modal sebagai aset perusahaan dalam kartu aset tetap. Selanjutnya, mengenai sistem penghentian pemakaian aset tetap, di mana bagian ini dimulai saat bagian yang menggunakan aset tetap mengajukan permintaan penghentian aset tetap dengan menggunakan surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap kepada direktur utama. Kemudian otorisasi tersebut akan dipakai oleh bagian kartu aset tetap sebagai dasar pembuatan bukti memorial, di mana penghentian ini akan dicatat oleh bagian kartu aset tetap dalam kartu aset tetap dan dicatat oleh bagian jurnal dalam jurnal umum. Lalu ada sistem transfer aset tetap, di mana dimulai ketika bagian aset tetap ini menyusun surat permintaan transfer aset tetap, lalu dikirimkan ke direktur utama serta didistribusikan ke beberapa bagian. Sistem ini tidak mengubah harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap, namun hanya dicatat pada data lokasi baru aset tetap pada kartu aset tetap yang dilakukan oleh bagian kartu aset tetap, sedangkan bagian jurnal ini tidak akan melakukan pencatatan dalam jurnal. Selanjutnya ada sistem revaluasi aset tetap, di mana sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi revaluasi atau penilaian kembali dari aset tetap. Jadi dimulai oleh direktur utama yang menyusun surat keputusan revaluasi aset tetap, lalu dikirim ke bagian kartu aset tetap sebagai sumber untuk pembuatan bukti memorial dan melakukan pembaruan pada kartu aset tetap. Lalu bagian jurnal akan melakukan pencatatan pada jurnal umum. Ada juga sistem pencatatan penyusutan aset tetap, di mana sistem ini dirancang untuk mencatat biaya penyusutan aset tetap, dimulai dengan bagian kartu aset tetap ini akan membuat daftar depresiasi aset tetap dan menyusun bukti memorial.
Dan juga bagian kartu aset tetap ini akan melakukan pembaruan nilai setelah adanya penyusutan pada kartu aset tetap. Selanjutnya bagian akuntansi atau bagian jurnal ini akan melakukan pencatatan di jurnal umum berdasarkan daftar depresiasi aset tetap dan bukti memorial yang diterima.